namun sebelumnya itu izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Sylvia Apriliani. Perkenalkan, nama saya Anggreni Andini. Perkenalkan, nama saya Grahayu Sari Pandin. Perkenalkan, nama saya Jessica Kalolani. Perkenalkan, nama saya Hester Lawangan. Perkenalkan, nama saya Natalia. Bukti pendudukan Jepang di Indonesia. Gua Jepang yang dibangun oleh masyarakat Bali lewat kerja paksa ini terdapat di daerah Kelutung, tepatnya di daerah yang berbatasan dengan Kabupaten Karangasem dan Giantar, Bali. Gua ini menurut riwayat digunakan Jepang sebagai benteng pertahanan sekaligus sel bagi orang-orang Indonesia pada saat itu. Ketika itu banyak orang-orang kita yang ditahan sampai mati, disiksa dan sebagainya. Selama masa penjajahan itu, Jepang banyak memanfaatkan gua untuk tempat pertahanan dan tempat menyimpan amunisi. Gua tersebut ada yang memang merupakan gua alami dan juga ada buatan yang dibangun oleh orang-orang Indonesia saat mereka menerapkan kerja paksa Romusa. Saat itu, gua-gua tersebut masih ada beberapa yang dijadikan tempat wisata walaupun mengerikan. Bukti-bukti peninggalan Jepang di Indonesia. Bukti peninggalan Jepang di Indonesia yang selanjutnya adalah Selokan Mataram. Selokan Mataram ini merupakan sebuah saluran irigasi yang dibangun pada masa Sultan Hamengkubuwono IX dengan biaya dari pemerintah militer Jepang pada tahun 1942. Alasan Sultan Yogyakarta atau Sultan Hamengkubuwono meminta dana kepada pemerintah militer Jepang adalah agar air dapat mengalir dari Kali Opak dan Progo ke Sleman yang kala itu seringkali dilanda kekeringan. Selain itu, alasan Sultan Yogyakarta juga membutuhkan saluran irigasi tersebut adalah agar bisa menyuplai makanan untuk pemerintah militer Jepang. Sehingga dengan adanya Selokan Mataram tersebut, banyak warga Yogyakarta yang mendapatkan dampak yang sangat besar, seperti ribuan warga Yogyakarta terhindar dari kerja paksa atau Romusa yang diadakan oleh pemerintah Jepang pada saat itu. Pembangunan irigasi Yogyakarta yang dalam bahasa Jepang disebut sebagai Gunsei Hasuiro akhirnya memang bisa mengatasi masalah kekurangan pangan di wilayah tersebut dan masih memberikan manfaat hingga saat ini. Salah satu manfaat Selokan Mataram yang masih dirasakan oleh warga Yogyakarta pada saat ini adalah ketika air terus mengalir di Selokan Mataram ini meskipun berada pada musim panas panjang sekalipun, sehingga dapat membantu kebutuhan masyarakat di sekitarnya. Bunker Jepang. Bunker ini terletak di wilayah barak prajurit Batalion Infanteri Yonif 600 Berrider. Bunker ini sebagai bentuk pertahanan para prajurit Jepang pada masa Perang Dunia Kedua untuk menghindari musuh. Kedua, bunker ini dibangun pada saat Perang Dunia II tahun 1942 atas kemenangan Jepang dari Hindia Belanda. Sejak saat itu, pembangunan sarana pertahanan Jepang mengalami perkembangan yang pesat. Peninggalan ini dilindungi oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya. Yang berikutnya, tragedi Mandor Berdarah, pembantaian massal Jepang di Kalimantan. Pembantaian yang paling tak terlupakan di masa penjajahan Jepang adalah tragedi Mandor Berdarah yang terjadi di Mandor, Kalimantan Barat
Peristiwa ini terjadi pada 28 Juni 1944. Relief pada monumen makam Juang Mandor yang berada di Kabupaten Landa, Kalimantan Barat menggambarkan perlawanan rakyat terhadap Jepang. Peristiwa pembantaian massal yang dilakukan penjajah Jepang pada tahun 1943 sampai 1944 terhadap puluhan ribu rakyat Kalbar dikenal dengan tragedi Mandor Berdarah. Yang selanjutnya yaitu menjadikan para perempuan sebagai budak seks atau jugunlanfu. Jugunlanfu merupakan istilah yang diberikan untuk memanggil para perempuan yang dijadikan budak pelacuran paksa untuk tentara Jepang. Korbannya mayoritas berasal dari Korea, Malaysia, Tiongkok, dan tidak terkecuali Indonesia. Perempuan-perempuan itu dijemput paksa dari keluarganya dan ditempatkan dalam sebuah rumah yang disebut sebagai rumah bordil. Tujuannya adalah untuk mempermudah tindak pemerkosaan di setiap wilayah yang didiami oleh tentara Jepang. Di dalamnya tidak hanya perempuan Indonesia, mereka juga menahan perempuan keturunan Tiongkok, Belanda, Prancis, dan Portugis. Para tentara akan datang setiap harinya untuk memperkosa mereka. Bahkan mereka juga tidak ragu untuk memukul, menampar, dan bahkan menikamnya hingga mati ketika perempuan itu melawan. Suntik kontrasepsi yang tidak dilakukan secara steril juga sering dilakukan agar para jugunlanfu tidak hamil. Yang berikutnya yaitu Jepang membangun penjara-penjara yang tidak manusiawi. Jepang juga terkenal dengan penjara-penjaranya yang tidak kenal ampun dan tidak manusiawi. Salah satu contohnya adalah penjara bawah tanah yang ada di Lawang Sewu, Semarang, Jawa Tengah. Bangunan tersebut awalnya dibuat oleh pemerintahan Belanda untuk kantor kereta api, namun saat Jepang menguasai Indonesia, ia dialihfungsikan menjadi penjara. Terdapat dua macam penjara yang terkenal di Lampung Sewu, yakni penjara jongkok dan berdiri. Penjara jongkok dibuat seperti bak dengan tinggi 50 cm. Para tahanan harus jongkok di dalamnya. Seakan tak cukup kejam, bak tersebut diisi air yang mencapai leher lalu ditutup dengan besi. Sementara penjara berdiri dibuat dengan ukuran 1 x 1 meter. Ruangan tersebut biasanya diisi oleh 8 orang. Para tahanan yang berasal dari pribumi maupun warga Belanda harus berdiri berdesak-desakan dalamnya. Salah satu bukti pendudukan Jepang di Indonesia ialah bukti kekejaman Jepang menjajah Indonesia selama 3,5 tahun. Yang pertama, membuat rakyat Indonesia hidup secara tak manusiawi. Para penjajah Jepang memiliki cara yang licik untuk mengelabui rakyat Indonesia. Mereka datang mengaku sebagai saudara tua bangsa kita untuk mendapatkan simpati. Tak hanya itu, janji kemerdekaan juga digambarkan di awal kedatangan sehingga rakyat mempercayainya. Namun ternyata semua kebaikan itu hanya berlangsung dalam waktu yang singkat. Tak lama setelah Jepang menduduki Banten, makanan, obat-obatan, pakaian, dan berbagai barang kebutuhan lainnya menghilang dari pasar. Akibatnya, rakyat pun sangat menderita. Mereka terpaksa makan seadanya dan mengenakan karung goni sebagai alat penutup tubuh. Belum lagi jika sakit, tak ada obat yang bisa diakses sehingga rakyat menggunakan tumbuh-tumbuhan sebagai herbal. Yang kedua adalah rumusa, kerja paksa ala Jepang. Bukti kekejaman Jepang yang paling terkenal ialah rumusa. Mereka memaksa rakyat terutama petani untuk mengerjakan berbagai hal, mulai dari terjun ke medan perang, membangun berbagai benteng, penjara, dan lain sebagainya. Para pekerja rumusa direkrut dan dengan paksa. Setiap kepala daerah harus menyetorkan data laki-laki usia produktif. Setelah itu, mereka akan dipanggil untuk menjadi rumusa. Saat panggilan datang, keluarga harus merekan-rekan mereka karena seringkali para pekerja tersebut tidak kembali lagi ke rumahnya. Yang ketiga, menyiksa dan membiarkan tahanan mati kelaparan. Seakan penjara yang dibuatnya tak cukup menyiksa, para penjajah Jepang juga terkenal sering membiarkan tahanannya mati kelaparan.
Para sipir dengan sengaja tidak memberikan makanan kepada tahanan selama berhari-hari. Ketika diberi pun, makanan tersebut tidak cukup untuk memberi nutrisi yang diperlukan. Ini terjadi karena penjajah Jepang menganggap penjara adalah tempat untuk menyiksa, bukan hanya menahan. Maka tak heran jika banyak tahanan yang mati sebelum dieksekusi.